Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit. Setelah pekan lalu kita absen karena ada satu dan hal pelayanan yang harus dilakukan. Pada pekan ini kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa dengan judul Tanda Perjanjian, di mana ayat hafalannya diambil dari Keluaran 31 ayat 16. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Keluaran 31 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kalimat merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal merupakan satu statement yang luar biasa yang perlu kita harus ingat. Turun-temurun. Kenapa sampai dikatakan turun-temurun? Kita akan pelajari pada pekan ini. Dan sebagai pembukaan saya akan membuka dengan satu statement yang mengatakan bahwa Sabat itu istimewa dalam banyak hal. Dan Sabat adalah peringatan akan penciptaan. Dan juga peringatan akan penebusan. Bahkan dikatakan Sabat adalah tanda dari perjanjian yang kekal dan Sabat akan berlangsung selamanya. Forever and ever. Yesaya 60:23. Pada saat yang sama, Sabat juga merupakan salah satu hukum upacara yang menuntun kepada Kristus. Kenapa sampai dikatakan demikian? Saudara-saudaraku, Sabat lebih dari sekedar pembagian waktu. Ingat, Sabat adalah satu janji hubungan yang berharga dan bermakna dengan Tuhan. Dan Sabat adalah hari di mana kita mengesampingkan segalanya dalam hidup kita, kecuali Tuhan, dan meluangkan waktu untuk memperkuat hubungan kita dengannya. Intinya lah, Sabat merupakan suatu perjanjian kita dengan Tuhan, satu pengakuan kita dengan Tuhan, satu ucapan syukur kita oleh karena Tuhan telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan yang luar biasa, Tuhan menciptakan Sabat pada hari yang ke-7. Itu sebabnya pada pekan ini kita akan mempelajari sekolah Sabat ini dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah asal mula atau Sabat penciptaan. Yang kedua, Sabat sebelum Sinai. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana dari Sinai hingga zaman kita, yaitu apa? Tanda perjanjian. Hari Selasa, tanda penyucian. Hari Rabu, dan mengingat Sabat atau tanda pujian tersebut, hari Kamis. Kenapa sampai dikatakan demikian? Saudara-saudaraku, kita akan mulai dengan pelajaran hari Minggu, Sabat dalam penciptaan dan asal mula. Saudara-saudaraku, Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Artinya bahwa Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya merupakan satu momen yang istimewa atau momen penting. Kenapa? Tuhan dalam pelajaran ini menciptakan tanda-tanda untuk menentukan periode waktu tertentu. Matahari dan bulan menentukan hari dan tahun. Dan Sabat menentukan minggu. Itu sebabnya peristiwa ini adalah peristiwa fisik yang menentukan hari dan tahun. Peristiwa ini berulang dan terukur. Kalau saudara lihat gambar di atas, maka ilustrasi yang diberikan adalah 1, 2, 3, sampai 7, itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai hari yang ke-7 itu hari Sabat. Namun minggu tidak dapat diukur dengan fenomena fisik. Tuhan yang menetapkannya. Dan kita masih menghitung minggu seperti yang Tuhan lakukan. Bagaimana itu? Tuhan menciptakan hari Sabat sebagai tanda bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel. Kenapa? Kalau saudara buka pelajaran saudara hari Minggu, maka dengan jelas dikatakan di sana bagaimana kata Sabat itu tidak berubah. Kata Sabat itu mengartikan berhenti, beristirahat. Dan itu membuat kita berpikir, kalau pada mulanya Sabat dipelihara, bagaimana dengan sebelum Sinai? Kita lihat pelajaran hari Senin. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimasukkan Tuhan.
besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu perlu bakar, bakarlah. Dan yang apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempat untuk disimpan sampai pagi. Kalimat Musa merupakan ekspresi how to keep Sabat holy. Bagaimana memelihara hari Sabat tersebut. Ingat ya, memelihara kesucian Sabat. Bukan menyucikan Sabat. Karena manusia tidak bisa menyucikan Sabat. Karena hanya Tuhan sendiri yang menyucikan apa? Sabat. Tapi kalimatnya to keep the Sabbath holy. Memelihara kesucian hari Sabat. Itu sebabnya ketika orang Israel menggerutu tentang Tuhan karena kelaparan di gurun dosa, mereka tidak dapat memelihara Sabat saat menjadi budak di Mesir. Selain memberi mereka mana untuk dimakan, Tuhan juga mengingatkan mereka akan pentingnya beristirahat pada hari Sabat. Konsep kata istirahat di sini kita akan pelajari nanti. Ajaibnya, mana berulat sehari setelah diambil, tapi tidak pada hari Sabat. Ini juga mengindikasikan bahwa Sabat merupakan satu hari di mana Tuhan yang mengkehendakinya. Dan ilustrasi atau peristiwa sejarah pada masa yang lampau mengatakan bila ada seseorang atau satu keluarga menyimpan mana untuk hari besoknya, maka mana itu berulat. Mana artinya apa? Apa ini? Apa itu? Artinya itu sebagai dikatakan mana dalam bahasa Ibrani. What is this? Apa itu? Dan mana tidak turun pada hari Sabat. Mereka mengumpulkan mana tambahan dan memasaknya pada hari Jumat. Dan namun yang istimewa ketika hari Jumat dikumpulkan, maka pada Sabat besoknya tidak berulat. Kenapa? Tuhan menginginkan mereka mengabadikan Sabat untuk berada dalam persekutuan dengannya. Dia masih ingin menggunakan hari Sabat bersama kita pada saat ini. Ketika sebelum sini Sabat dipelihara, maka sampai saat ini pun Sabat harus dipelihara. Kalau saudara buka pelajaran hari Senin, maka akan ada beberapa pertanyaan di sana. Hari apakah hari persiapan Sabat? Lalu hari apakah hari Sabat? Dan saudara bisa jawab di pelajaran sekolah Sabat Anda. Kepada guru-guru boleh dilihat di sana. Namun kita akan masuk pada pelajaran berikutnya hari Selasa. Tanda perjanjian. Kenapa Sabat merupakan tanda perjanjian? Keluaran 31:16 mengatakan, maka haruslah orang-orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun jadi perjanjian kekal. Kalau dikatakan ada tuh perjanjian yang kekal, the everlasting covenant, the eternal covenant, maka itulah apa? Sabat. Loh, apa yang membuat demikian? Ingat, 4 kali dalam Alkitab Sabat ditetapkan sebagai tanda. Yang pertama, Keluaran 31:13 untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan menguduskan kita. Yang kedua, Keluaran 31:17 dikatakan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Yehezkiel 20:12 untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menguduskan kita. Yehezkiel 20:20 agar kita dapat mengenal Tuhan. Artinya apa? Inilah 4 tanda yang Alkitab katakan mengenai Sabat. Maka Sabat adalah tanda eksternal yang menandai kita sebagai peserta perjanjian kekal tersebut. Dengan mendedikasikan hari istimewa untuk Tuhan pada hari yang ditentukan, dia mengakui bahwa kita telah menerima perjanjiannya. Bahwa kita ingin mengenal dia lebih baik setiap hari. Dan bahwa kita ingin menjadi lebih seperti dia. Dan jangan lupa, Sabat juga merupakan tanda kasih karunia Tuhan. Itulah pengingat karya penebusan Yesus untuk kebaikan kita. Tanda perjanjian. Ketika saudara buka dalam bahasa Inggris, maka dikatakan Sabat ada apa saudara? Tanda perjanjian, maka dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Covenant sign. Ya, tanda perjanjian. Kalau pelajaran hari Rabu sebenarnya dikatakan apa? Sign of sanctification. Nah, masalahnya adalah kenapa sampai dikatakan tanda pengudusan, tanda penyucian? Kita akan baca Keluaran pasal 31 ayat 13 dikatakan demikian. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi pada hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu.
turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Remember, tanda pengudusan. Dalam 2 dari 4 kali Sabat diterangkan sebagai tanda. Disebutkan juga di sana bahwa Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia menguduskan kita. Mengenal Tuhan berarti lebih dari sekedar pengetahuan intelektual. Itu melibatkan hubungan yang dekat dengannya. Hubungan ini diperkuat secara khusus berkat komunikasi kita dengannya pada waktu hari Sabat. Dengan kata lain, mengenal Tuhan termasuk melayani Dia, takut akan Dia, percaya kepadanya, dan mempercayainya dan mencarinya. Tuhan dapat menguduskan kita melalui hubungan yang dekat dengannya, atau personal relationship dengan Tuhan sangat menentukan ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, satu tanda peringatan yang harus kita ingat adalah apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Remember and keep the Sabbath apa? Holy. Ada 3 hal yang harus dilakukan dengan hari Sabat. Yang pertama mengingatnya, memeliharanya, dan menguduskannya, atau lebih tepat dikatakan memelihara kekudusan Sabat. Semuanya mencakup 3 aspek dalam waktu, masa lalu, Sabat kita pada penciptaan, masa sekarang, kita menikmati waktu khusus persekutuan dengan Tuhan dan saat meliharanya, dan masa depan, Tuhan menguruskan kita untuk mempersiapkan kita untuk kekekalan bersama dengannya. Artinya apa? Sabat adalah meterai. Sabat adalah suatu tanda identitas. Dan Sabat berisi unsur-unsur yang mengidentifikasi penciptaannya. Siapa yang menandatanganinya? Siapa yang memberikan otorisasi? Yaitu Tuhan. Melalui wilayah kekuasaannya, langit dan bumi, dan tanggal penandatanganannya pada saat penciptaan, ketika Dia menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, saya baca satu kutipan dalam tulisan hamba Tuhan, Ellen G. White, dalam Testimonies for the Church, Book 6, Chapter 44, page 349, dikatakan demikian. Berkat-berkat besar dilingkupi dalam pemeliharaan Sabat, dan Allah menginginkan agar hari Sabat menjadi hari sukacita bagi kita. Ada sukacita pada lembaga Sabat. Itu apa? Karena Tuhan memandang dengan puas terhadap pekerjaan tangannya. Semua hal yang telah dibuat, Dia ciptakan, Dia ucapkan dengan sangat baik. Surga dan bumi dipenuhi dengan sukacita. Bahkan dikatakan, Bapa Surgawi kita berkeinginan melalui ketetapan pada hari Sabat untuk memelihara Dia di antara manusia, pengetahuan tentang dirinya. Dia ingin agar hari Sabat mengarahkan pikiran kita kepadanya sebagai Tuhan yang benar dan hidup. Dan bahwa dengan mengenalnya, kita dapat memiliki hidup dan damai. Dengan kata lain, Sabat merupakan perjanjian yang kekal. Kenapa, saudaraku? Karena penyucian merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh masing-masing kita. Jika kita ingin dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ketika ujian datang akan dengan jelas dinyatakan siapakah pemelihara Sabat atau tidak. Oleh karena itu, mari tetap memelihara perjanjian kekal tersebut. Dan mari tetap memegang tanda perjanjian tersebut, yaitu Sabat hari ke-7. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, para pemirsa di mana mereka berada. Berkati juga semua sahabat ini Tuhan. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin.